Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi dengan channel kompeten. Nah, kali ini kita hadir dengan bocoran FR soal terkait dengan SP keperawatan jiwa. Nah, ini khusus untuk perawat terampil dan perawat ahli ya. Kami mudah-mudahan nanti bisa. Baik, teman-teman, langsung saja kita masuk ke latihan soal seperti biasa ya teman-teman. Nah, ini adalah soal nomor 1. Seorang laki-laki usia 35 tahun dirawat di rumah sakit jiwa karena mengabuk dan marah-marah. Nah, hasil pengkajian, pasien tampak mondar-mandir, meracau, menolak untuk minum obat sudah sejak 3 hari yang lalu dan mengatakan obat tersebut itu tidak bermanfaat sama sekali. Nah, kita lihat soalnya apa. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Nah, kita lihat. A. Latihan menghardik. B. Latihan tarik nafas dalam. C. Minum obat secara teratur. D. Latihan pukul bantal dan kasur. Dan E adalah mengontrol marah dengan verbal. Nah, teman-teman, pastinya semua pilihan jawaban ini benar ya teman-teman. Tetapi yang ditanyakan adalah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut. Ya. Nah, jadi kira-kira nih, menurut teman-teman, mana yang paling tepat untuk tindakan keperawatan? Ayo, yang mana? Yakin? Ya, benar. Jawabannya adalah C, ya. Jadi, jawabannya adalah C. Minum obat secara teratur. Kenapa bisa demikian? Mari kita lihat pembahasannya. Nah, ini pilihan jawabannya dan ini adalah pembahasannya. Ya. Nah, teman-teman sekalian, ya, di sini yang perlu kita garis bawahi adalah minum obat secara teratur untuk pilihan jawaban. Kenapa? Karena kalau kita lihat data subjektif, ini pasiennya menolak minum obat itu udah sejak 2 hari yang lalu, teman-teman. Dan mengatakan bahwasannya obat itu tidak bermanfaat sama sekali. Nah, jadi teman-teman, data-data di atas itu menunjukkan bahwa pasien ini mengalami masalah resiko perilaku kekerasan. Ya, kenapa demikian? Ya, sesuai dengan data yang ditemukan saat pengkajian, tindakan keperawatan yang tepat itu adalah melatih pasien untuk minum obat secara teratur. Ya. Nah, perlu diketahui teman-teman, resiko perilaku kekerasan ini adalah beresiko membahayakan secara fisik, emosi, ya, dan atau bahkan seksual, baik itu pada dirinya sendiri ataupun pada orang lain. Nah, jadi adapun tindakan keperawatan untuk resiko perilaku kekerasan adalah berupa strategi pelaksanaan resiko perilaku kekerasan yang terdiri dari ada SP1 ya. Nah, untuk kekerasan ada SP1 yaitu mengidentifikasi penyebab, tanda, gejala perilaku kekerasan yang dilakukan. Nah, kemudian akibat dari perilaku kekerasan ini bisa menjelaskan dan melatih cara mengontrol perilaku kekerasan dengan cara fisik 1 dan 2 ya. Nah, bagaimana cara fisik 1 dan 2? Yang pertama itu adalah dengan tarik nafas dalam dan yang kedua itu adalah latihan pukul bantal dan kasur. Ya. Kemudian untuk SP2 teman-teman ya. Untuk SP2 ini ya. Nah, untuk SP2 ini dia melatih pasien minum obat secara teratur. Ya.
Kemudian untuk SP3 adalah melatih pasien mengontrol perilaku kekerasan secara verbal. Dan SP4 ya, ini adalah kita di SP3 melatih pasien mengontrol perilaku kekerasan secara verbal, dan SP4 itu adalah melatih pasien mengontrol perilaku kekerasan secara spiritual. Nah, jadi lengkap sekali untuk pembahasannya teman-teman. Nah, kemudian nih teman-teman, jika memang teman-teman menanyakan bagaimana dengan opsi yang lain. Nah, kita tinjau nih satu-satu untuk tinjauan yang lain. Seperti opsi untuk latihan pukul bantal dan kasur. Ini teman-teman tidak tepat. Ya, kenapa? Karena tidak sesuai dengan kondisi pasien saat dikaji. Ya, jadi tidak sesuai. Kemudian mengontrol marah dengan verbal. Ini juga tidak tepat. Nah, kenapa? Karena juga sama ya sebenarnya. Jadi karena pada dasarnya tidak sesuai dengan kondisi pasien saat kita melakukan pengkajian. Nah, bagaimana dengan latihan menghardik? Ya. Nah, teman-teman kan tahu menghardik itu merupakan SP untuk pasien halusinasi, bukan untuk resiko perilaku kekerasan, sehingga ini juga tidak tepat. Nah, kemudian untuk yang melatih tarik nafas dalam, ini juga tidak tepat. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan data yang kita temukan pada pasien saat pengkajian. Nah, teman-teman, jadi yang paling tepat untuk tindakan keperawatan yang harus kita lakukan itu adalah minum obat secara teratur. Ini dia yang benar. Paham ya teman-teman? Oke, semangat. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini dia teman-teman untuk soal nomor 2. Seorang laki-laki 29 tahun dirawat di rumah sakit jiwa sejak 5 hari yang lalu. Hasil pengkajian, pasien mengeluh makanannya itu diambil oleh temannya secara paksa. Dan pasien, ya, jadi tampak pasien juga sangat kesal dengan temannya dan merasa ingin memukul temannya tersebut. Nah, data objektifnya, wajah si pasien itu memerah dan tangannya menggepal. Ya, jadi rasa-rasanya teman-teman ini paham arah kemana nih, ya, untuk alur dari kasus nomor 2 ini. Yuk kita lihat soalnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah tindakan keperawatan pertama kali yang tepat pada kasus tersebut? Jadi ingat teman-teman, tindakan keperawatan yang pertama kali ya yang harus dilakukan itu apa pada kasus yang demikian? A. Latihan pukul bantal dan kasur. B. Minum obat secara teratur. C. Mengontrol marah dengan spiritual. D. Membina hubungan saling percaya. Dan E adalah mengontrol marah dengan cara verbal. Nah, teman-teman, ya, saya yakin teman-teman sudah tahu nih arahnya kemana. Gimana nih teman-teman? Mana yang tepat untuk soal nomor 2? Yakin nih teman-teman? Itu jawabannya? Ayo kita lihat. Nah, yang benar adalah A, yaitu latihan pukul bantal dan kasur. Ayo kita lihat pembahasannya. Kenapa bisa itu menjadi pilihan yang pertama? Ini opsi jawabannya dan ini dia pembahasannya. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah latihan pukul bantal dan kasur. Kenapa? Jadi kita lihat data objektif yang kita temukan saat di soal tadi, ya teman-teman.
Data-data di atas itu menunjukkan bahwa pasien mengalami masalah resiko perilaku kekerasan. Nah, sehingga tindakan keperawatan yang paling tepat untuk pertama kali itu adalah latihan pukul bantal dan kasur. Nah, resiko perilaku kekerasan adalah beresiko membahayakan secara fisik, emosi, dan atau seksual pada diri sendiri atau pada orang lain. Nah, adapun tindakan keperawatan, resiko keperawatan kekerasan, resiko perilaku kekerasan adalah berupa pelaksanaan SP atau strategi pelaksanaan resiko perilaku kekerasan itu, di mana terdiri dari 4 strategi, teman-teman. Ya. Tadi ada SP 1, 2, 3, dan 4. Nah, perlu kita ulangi kembali bahwasannya untuk SP1 ini adalah mengidentifikasi penyebab, tanda gejala perilaku kekerasan yang dilakukan, dan akibat dari perilaku kekerasan tersebut, sehingga menjelaskan dan melatih cara mengontrol perilaku kekerasan secara fisik, ya. Jadi gimana caranya? Yaitu pukul tarik nafas dalam dan latihan pukul bantal dan kasur. Bagaimana dengan SP2? SP2 ini adalah melatih pasien untuk minum obat secara teratur, dan SP3 itu adalah melatih pasien mengontrol perilaku kekerasan secara verbal, dan SP yang terakhir itu SP4 adalah melatih pasien mengontrol perilaku kekerasan secara spiritual. Nah, itu penjelasannya, teman-teman. Namun, teman-teman, bagaimana dengan opsi yang lain? Nah, contoh misalnya mengajarkan cara minum obat secara teratur. Ini untuk kasus nomor 2 tidak tepat karena ini benar, ya, tapi bukan yang pertama kali, ya, karena ini merupakan SP2 perilaku kekerasan. Ya. Kemudian, bagaimana dengan membina hubungan saling percaya? Ini juga dinilai tidak tepat, teman-teman. Karena merupakan tindakan wajib yang selalu kita bina setiap kita itu berinteraksi dengan pasien kita. Ya, jadi apapun kasus dan masalah keperawatan jiwa, tetap kita harus membina hubungan saling percaya dulu dengan pasien kita. Kemudian nih, teman-teman, jika opsi mengajarkan mengontrol marah dengan spiritual, ini juga tidak tepat karena ini adalah SP4 pada perilaku kekerasan. Ya, jadi nampak sekali ini, teman-teman. Yang paling benar itu adalah jawaban A, ya. Latihan pukul bantal dan kasur. Ini yang paling benar. Yang lain tidak tepat. Oke, saya rasa teman-teman paham benar ini dengan SP masalah keperawatan jiwa. Gimana ya, teman-teman? Kita lanjut untuk berikutnya. Oke, kita lanjut untuk nomor 3, teman-teman, ya. Nah, teman-teman, ini merupakan soal nomor 3. Seorang laki-laki usia 37 tahun dirawat di rumah sakit jiwa karena hampir membunuh tetangga. Saat dikaji, hasil pengajiannya, pasien tampak kusut, bau menyengat, sering mendengar suara dari langit, dan suara tersebut itu membuatnya bahagia karena selalu menemaninya. Nah, paham ya, teman-teman? Arahnya kemana? Kita lihat pertanyaannya apa. Nah, apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Pilihannya A. Latihan berhias, B. Latihan menghardik, C. Bercakap-cakap, D. Minum obat secara teratur, dan E. Latihan menjaga diri sendiri.
Nah, teman-teman, menurut teman-teman, dari 5 pilihan jawaban mana nih yang paling tepat untuk tindakan keperawatan pada kasus itu? Ya, jawaban yang benar adalah C, yaitu bercakap-cakap. Nah, kenapa bercakap-cakap ini bisa menjadi tindakan keperawatan yang paling tepat pada kasus nomor 3 ini? Mari kita lihat pembahasannya. Ini opsi jawaban dan ini adalah pembahasan kita pada video kali ini untuk nomor 3. Nah, teman-teman, yang paling tepat tadi adalah C ya, yaitu bercakap-cakap. Kenapa bisa bercakap-cakap? Nah, berdasarkan data objektif yang kita temukan pada saat pengajian ya, pasien itu tampak kusut, bau menyengat, sering mendengar suara dari langit, dan suara tersebut membuatnya bahagia karena selalu menemaninya. Nah, sebenarnya teman-teman, data di atas itu menunjukkan pasien ini mengalami masalah halusinasi. Ya. Dan masalah dengan halusinasi, tindakan keperawatan yang tepat untuk halusinasi itu adalah untuk halusinasi yang terasa menyenangkan adalah dengan bercakap-cakap. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya teman dan bercakap-cakap atau berbicara dengan teman yang ada di sekitar kita, ini akan menyebabkan halusinasi ini bisa membantu setidaknya bisa berkurang ya. Jadi walaupun nggak sembuh total, tapi dia bisa berkurang karena dia udah punya teman untuk berbicara. Tapi jika memang tidak ada, dia akan melihat atau mendengar suara halusinasi itu lagi ya. Karena teman-teman, halusinasi adalah perubahan persepsi terhadap stimulus itu baik internal maupun eksternal yang disertai dengan respon yang berkurang ya, baik itu berkurang, berlebihan atau terdistorsi. Jadi salah untuk informasinya teman-teman. Ini menurut SDKI pada tahun 2016. Nah, teman-teman, perlu teman-teman ketahui juga ya, bahwasannya tanda dan gejala halusinasi ini adalah mendengar bisikan atau melihat bayangan ya. Kemudian merasakan sesuatu melalui indera perabaan, indera penciuman dia, indera pengecapan ya. Kemudian distorsi sensori ya, dan respon yang tidak sesuai. Nah, distorsi ini adalah kesalahan informasi ya. Jadi apa yang dia rasakan kita juga tidak bisa merasakan. Nah, kemudian bersikap seolah melihat, mendengar, mengecap, meraba atau mencium sesuatu. Nah, salah satu tindakan keperawatan yang tepat itu adalah TAK atau terapi aktivitas kelompok. Ya, teman-teman. Itu stimulasi persepsi yang terdiri dari 5 sesi. Nah, apa saja itu? Ya, yaitu mengenal halusinasi, ya, kemudian mengontrol halusinasi dengan menghardik, melakukan kegiatan, bercakap-cakap dengan orang, ya, atau berbicara dengan orang yang ada di sekitar kita, dan patuh minum obat sehingga pasien ini dapat mengontrol halusinasinya dengan mandiri. Ya, seperti itu untuk pembahasannya. Namun teman-teman, jika teman-teman ingin tahu juga bagaimana dengan opsi yang lain, contoh misalnya latihan menghardik. Nah, ini dinilai tidak tepat teman-teman karena halusinasi pasien hanya terasa itu menyenangkan. Ya. Jadi halusinasi pasien terasa menyenangkan. Setiap orang yang memang dia merasakan kesenangan dengan halusinasinya, ya, maka akan sulit untuk kita mengajarkan dia untuk menghardik. Ya, karena dia otomatis dia akan lebih nyaman dengan halusinasinya, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan minum obat secara teratur? Ini juga dinilai tidak tepat karena
tidak sesuai dengan kondisi pasien pada saat ini. Nah, selanjutnya bagaimana dengan latihan menjaga kebersihan diri, ya. Ini juga tidak tepat karena ini merupakan tindakan keperawatan untuk masalah keperawatan jiwa dengan defisit perawatan diri atau DPD, ya. Jadi opsi contoh misalnya seperti contoh opsi latihan berhias, ya. Nah, ini juga dinilai tidak tepat karena lebih tepat diberikan kepada pasien dengan masalah defisit perawatan diri, ya. Jadi teman-teman, yang paling tepat di sini untuk nomor 3 itu adalah C, yaitu bercakap-cakap dengan orang sekitar. Oke teman-teman, saya rasa teman-teman bisa memahami ya. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami ya apa yang ingin disampaikan channel kompeten. Itu semua merupakan berbagi ya, kita berbagi apa yang memang sudah kami dapatkan, kami berbagi dengan teman-teman semua, dengan harapan teman-teman yang akan ikut SKB ini bisa lulus semua dan bisa mendapatkan NIP ya. Jadi untuk pejuang-pejuang NIP nih ya, jangan pernah duduk dan berdiam diri saja ya, karena saat kita duduk itu banyak teman-teman kita yang lain itu mempersiapkan dan memantaskan dirinya untuk bisa menjadi ASN. Jadi teman-teman, kita harus lebih satu langkah ya, lebih di depan yang lain gitu. Oke, itu saja teman-teman, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Kemudian jangan lupa teman-teman dukung terus channel kompeten dengan cara subscribe, like, dan komen video kami teman-teman. Terus berikan dukungan untuk kami sehingga kami juga bisa lebih bermanfaat dan lebih bersemangat untuk menghadirkan video-video untuk teman-teman. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.